Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam KSO, kajian online, kajian subuh online yang ke-219. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya bisa berjalan dan dalam kita belajar untuk bersama-sama. Pertama-tama, marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan berjumpa mungkin pertama kali dengan Ustadz Abu Aslam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Yang dari Surabaya, tidak jauh dari Malang ini. Dan tema pada pagi hari ini adalah jangan remehkan dosa. Dan mudah-mudahan kita bisa menyimak dan belajar jawab dengan beliau. Sebelum dimulai seperti biasa, kita dengarkan dulu tilawah surat An-Nisa ayat 30 dan 31 ya, yang akan dibacakan oleh rekan kita Mas Agus Hadiawan. Monggo Mas Agus. Mas Amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وندخلكم مدخلا كريما. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan barang siapa berbuat demikian
dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Aku Setiawan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil petunjuk dan rahmat dari ayat yang barusan dibacakan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk menghemat waktu, mungkin sampai jam berapa, Mas Hendri? Seperti Waktunya. biasa nanti dengan tanya jawab jam Ya. 7. Tapi monggo Pak Ustadz fleksibel, Pak mungkin waktunya bisa menyesuaikan dengan waktu Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz, gimana Ya. waktunya? Ya, nanti kita lihat aja nanti. Kita lihat aja ya. Ya, sampai sana. Jadi biasanya kita antara kalau jam 5 sampai jam setengah 7 atau sampai jam 7 biasanya. Yang sebelum-sebelumnya gitu. Mudah-mudahan, tetapi terserah Pak Ustadz nanti ketersediaan waktunya dan juga teman-teman yang akan bertanya jawab. Untuk menghemat waktu, monggo Pak Ustadz, kami persilahkan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim kajian subuh online yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri juga bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Karena betapa banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Salah satunya yang kita rasakan di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk duduk sejenak, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan thalabul ilmi bersama majelis taklim kajian subuh online. Semoga hadirnya kita di majelis ini sekalipun secara online, mudah-mudahan tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, riwayat Muslim. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan pada pagi hari ini. Saya ulang terjemahannya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini untuk pertama kalinya saya berada di hadapan majelis taklim kajian subuh online. Maka topik yang akan kami angkat ke permukaan, kami beri judul Jangan Remehkan Dosa. Jangan remehkan dosa. Baik, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenung sejenak. Pernahkah Bapak Ibu sekalian merenung apa yang menyebabkan iblis itu dikeluarkan oleh Allah dari surga? Yang awalnya dia berdomisili di surga, maka Allah melaknat, mengutuk iblis, lalu iblis dikeluarkan dari kerajaan langit yaitu surga, bahkan dilaknat sampai hari kiamat. Pernahkah Bapak Ibu berpikir apa sebabnya? Apa sebabnya? Pernahkah Bapak Ibu merenung apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang sangat hebat tersebut sampai air itu setinggi bukit Judi. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Hud ayat yang ke-36 sampai 44. Pernahkah Bapak Ibu berpikir apa ya sebabnya kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad, mereka dibinasakan oleh Allah. Allah kirimkan angin kencang, angin topan. Bahkan angin itu berhembus kencang selama yaitu 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Sehingga mereka mati bergelimpangan. Mohon maaf. Apa sebabnya? Pernahkah Bapak Ibu berpikir merenung apa sebabnya kaumnya Nabi Soleh alaihissalam? Yaitu kaum Samud. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan Allah kirimkan kepada mereka petir sampai mereka hangus, gosong, mati bergelimpangan. Bahkan itu kejadiannya adalah sampai yaitu 3 hari. Nah,
Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat yang sama, yaitu surat Hud ayat yang ke-65 sampai 67. Pernahkah Bapak Ibu merenung apa sebabnya kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom, negeri mereka dibalik oleh Allah. Yang atas dipindah ke bawah, yang bawah diangkat ke atas. Negeri mereka dihujani dengan batu kerikil dari neraka sijil. Bayangkan, luar biasa dahsyatnya azab Allah. Apa sebabnya? Pernahkah Bapak Ibu merenung, berpikir apa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, dibinasakan oleh Allah. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di lautan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan di depan tadi, ternyata jawabannya cuma satu, Bapak Ibu. Cuma satu. Mereka diadab oleh Allah, mereka disiksa oleh Allah, mereka diluluh lantakkan oleh Allah, mereka di bumi hanguskan oleh Allah, mereka ditenggelamkan oleh Allah. Sebabnya satu, Bapak Ibu. Apa itu? Dosa. Karena dosa yang mereka lakukan. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, bisa dicek dalam Al-Quran. Suratnya surat yang ke-6, ayat yang ke-6 juga. Surat Al-An'am ayat 6. Itu dengan tegas Allah Ta'ala berfirman. Ada di tengah-tengah itu ayatnya. Surat nomor 6 ayat 6. Al-An'am ayat 6. Allah berfirman, فَأَحْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Nah, itu ayatnya ada di tengah-tengah insya Allah. Baik, coba kita intip lebih dahulu. Surat nomor 6, ayatnya ayat 6. Ya, diawali dengan alam yarau kam ahlakna min qablihim. Lah itu nanti Bapak Ibu bisa dapatkan, yaitu pada bagiannya adalah bagian yang hampir ke bawah, tengah hampir ke bawah. Fa'ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Artinya ya, Allah Ta'ala berfirman, kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Ya kan? Di situ. Bahkan juga Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, surat nomor 29. Bisa dicek ayatnya, ayat yang ke-40. Mari kita lihat surat nomor 29 Al-Ankabut. Ayatnya ayat yang ke-40. Di awal ayat Allah sudah sampaikan. Di awal ayat. Fakullan akhadna bidambih. Artinya, maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Tuh, coba. Ini menunjukkan kepada kita karena dosa, ya, karena dosa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau di dunia saja mereka sudah mendapatkan azab seperti itu, macam-macam kan bentuk azabnya, lalu bagaimana di alam kubur mereka? Lalu bagaimana di alam akhirat mereka? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya jangan remehkan dosa, Bapak Ibu sekalian. Berhati-hatilah dengan yang namanya dosa, sekecil apapun. Kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu sekalian bukan Nabi dan Rasul. Loh, kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu memiliki al-ismah. Apa itu al-ismah? Maksum. Nabi dan Rasul itu terhindar dari dosa. Mereka memiliki al-ismah, kemaksuman. Sedangkan saya dan Bapak Ibu sekalian adalah makhluk pendosa. Kenapa kita kok dikatakan makhluk pendosa? Sebagaimana hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah,
Insya Allah Bapak Ibu sering mendengar hadis ini. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Insya Allah sering dengar hadis ini. Ya, apa kata Nabi? Setiap anak keturunan Adam pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita ini makhluk pendosa, dikit-dikit berbuat dosa, sadar tidak sadar, diakui ataupun tidak. Dosa zahir, dosa batin. Apa itu dosa batin, Ustadz? Ria, ujub, sombong. Ya, itu dosa batin. Ya. Bagaimana dengan dosa zahir? Banyak. Berzina, mencuri, naudzubillah min dzalik. Ya. Dan banyak sekali. Sampai ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Kabair, yang isinya adalah dosa-dosa besar. Ya, nomor 1 syirik. Itu di buku beliau kalau tidak salah ada 76 dosa besar. 76 dosa besar. Oh, banyak sekali. Ya, mulai syirik sampai yang terakhir. Baik, oleh karena itu maka ini menunjukkan kepada kita, ayo saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi, saling mengingatkan kepada para jamaah, jangan remehkan dosa. Karena dosa itu bisa bawa efek. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Agar materi kita pagi hari ini tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, maka materinya saya bagi 3 Bapak Ibu. Tema besarnya tetap, tema besar kita tetap, jangan remehkan dosa. Saya bagi 3 bagian, supaya urut ngajinya enak, nggak melebar kemana-mana. Jadi saya akan menyampaikan dulu kerangkanya dulu, yang akan kita bahas. Apa itu? 1, yang akan kita bahas. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan tentang dosa-dosa yang disegerakan oleh Allah adabnya di dunia. Ini yang horor ini, ya. Dosa-dosa yang disegerakan oleh Allah adabnya di dunia. Jadi nggak menunggu di akhirat. Di dunia sudah dibayar kontan oleh Allah. Di dunia sudah Allah berikan adab. Ini belum meninggal ini. Ya, masih di dunia sudah diadab. Dosa apa itu Ustadz? Nanti akan saya sampaikan berikut dengan dalil-dalilnya. Nah, jadi dosa-dosa yang disegerakan oleh Allah adabnya. Itu nomor 1 dulu. Nomor 2, yang akan kami sampaikan materi pada pagi hari ini adalah, yang kedua adalah dampak buruk orang yang melakukan dosa. Efek. Apa dampak buruknya orang itu kalau melakukan dosa? Dan yang ketiga terakhir penutup. Jadi cuma 3 aja yang saya sampaikan. Tips kiat-kiat supaya kita tidak terus-menerus melakukan dosa. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Supaya dosa ini tidak, apa itu istilahnya ya, repeat again gitu ya. Diulang lagi, dosa lagi, tobat, dosa lagi, tobat, dosa lagi. Apa yang harus saya lakukan supaya tidak berulang terus dosa itu? Nah itu nanti materi nomor 3. Sekarang kita akan bahas satu persatu dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat kerangka-kerangka materi yang akan kita bahas. Ya, judulnya tetap tema besar kita, jangan remehkan dosa. Nomor 1 dulu ya, dosa-dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya. Dosa apa saja itu? Yang disegerakan oleh Allah azabnya. Nah, dosa-dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya adalah 1. Ini yang bisa kami sampaikan ya, beberapa saja. Ya. Totalnya berapa Ustadz? Totalnya sebenarnya ada 9 Bapak Ibu. 9 dosa yang azabnya disegerakan. Nggak pakai nunggu di akhirat. Di dunia langsung dibayar kontan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Totalnya berapa dosanya? 9. 9 dosa disegerakan oleh Allah di dunia. Apa saja itu? 1. Yang pertama, dosa berbuat zalim.
dosa berbuat zalim. Ya, ini yang pertama ini. Yang kedua, lo dalilnya di mana? Nanti setelah ini kami akan bacakan dalilnya. Karena nanti jadi satu soalnya. Yang kedua adalah dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya, yaitu dosa ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Mana dalilnya? Nah, saya bacakan untuk nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 zalim, yang nomor 2 durhaka kepada kedua orang tua. Itu kalau di bahasa Arab kan ukukul walidain, al-aq. Ak itu durhaka, al-aq. Kebalikannya biru, al-birul walidain. Nah, itu berbakti. Kalau ini al-aq, ukukul walidain. Durhaka kepada orang tua. Mana dalilnya? Kami bacakan. Disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim. Dalam kitab silsilah hadis sahih. Nomor hadisnya 1120. Saya bacakan. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, babani muajjilani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uquq. Artinya ada dua dosa, ada dua perkara yang hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia. Hukumannya disegerakan. Apakah itu? Yang pertama adalah al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Dosa kezaliman. Lu zalim itu apa? Nanti saya jelaskan ringkas saja. Yang pertama dulu yaitu dosa al-baghyu, dosa kezaliman. Yang kedua al-aq wa uququl walidain, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Sekarang saya jelaskan dikit, yaitu masalah zalim. Zalim ini maksudnya apa? Pak, Bu, mohon maaf. Yang dimaksud zalim dalam hadis tadi yang kami bacakan adalah zalim kepada Allah, yaitu syirik. Maksudnya syirik, perbuatan syirik. Karena syirik itu kezaliman yang besar, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan hafal tuh ayatnya, surat Luqman ayat 13. Surat Luqman ayat 13. Apa kata Allah? Ya, Allah Ta'ala berfirman, ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Luqman ayat 13. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Janganlah engkau melakukan syirik. Karena sesungguhnya syirik itu menyekutukan Allah itu kezaliman yang sangat besar. Berarti syirik. Syirik ini, hati-hati. Sedangkan Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita lihat ya di luar sana yang namanya model-model kesirikan luar biasa. Mulai dari kesirikan dari sisi cari pesugihan, mulai dari suka pergi ke dukun, termasuk yang baru-baru ini yang lagi viral beberapa waktu yang lalu, cek khodam, itu termasuk itu syirik itu, ya. Termasuk juga ngalap berkah ke tempat-tempat yang tidak disyariatkan, ya. Termasuk juga yaitu tatoyur, ya, anggapan sial terhadap sesuatu, mempercayai bulan sial, hari sial, angka sial, tanggal sial. Itu tatoyur, itu termasuk khurafat, itu semua cabang-cabang syirik. Nah, kalau menjelaskan ini nanti tambah panjang Bapak Ibu sekalian, karena ini ada materi tersendiri tentang syirik. Jadi syirik itu dibagi berapa, modelnya apa saja, ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil, contoh-contohnya apa saja, dalilnya apa. Itu ada materi sendiri. Saya nggak akan bahas rinci di sini, ya. Karena ini kita khusus secara umum dulu, umum tentang masalah dosa. Intinya Bapak Ibu sudah tahu, dosa yang disegerakan oleh Allah nomor 1 zalim. Zalim di sini syirik. Yang nomor 2 durhaka kepada orang tua. Mulai dari membentak orang tua, mulai dari katanya para alim ulama. Lah ini juga ada materi sendiri mestinya. Insya Allah kapan kalau kita ketemu lagi kita bahas khusus durhaka kepada orang tua. Katanya ulama, anak durhaka itu cirinya 20 Bapak Ibu.
Anak itu disebut durhaka kalau masuk salah satu, nggak harus semua. Salah satu dari 20 perbuatan. Contoh, saya sebutkan, saya kasih bocoran dikit aja. Salah satunya, suka memotong pembicaraan orang tua. Itu anak durhaka. Orang tua lagi nasihati, nak, bapak gak sekolah, nak. Ibu nggak sekolah. Tapi kalau bapak punya usul, ibu nek usul loh nak ya, usul. Sebaiknya nanti kamu itu kuliah. Belum kelar, sudah dipotong. Maaf Pak, Bu, ya. Pemikiran Bapak Ibu ini, Papa Mama ini ketinggalan zaman. Ya, seperti itu. Arek nom saiki, waduh. Ya, orang tua belum kelar. Mestinya yang benar adalah dengarkan dulu sampai selesai. Bahkan minta izin. Papa Mama sudah selesai. Kalau sudah selesai, boleh enggak aku ngomong? Boleh enggak aku diizinkan enggak untuk bicara, untuk menyampaikan sesuatu? Itu yang benar. Ini enggak main potong aja. Termasuk seorang anak yang tidak mau menemani orang tua saat dibutuhkan. Oh, kalau sama istrinya, Masya Allah. Istrinya mau pergi kemana saja diantarkan. Begitu orang tuanya nak minta tolong, nak entar no ibu yang dokter. Dia nyuruh supirnya. Saya yakin orang tua pasti kecewa. Apa kata orang tuanya? Dulu waktu kamu kecil, nak, ibu yang antarkan kamu ke dokter. Gak peduli panas, gak peduli hujan, ibu yang antarkan. Sekarang supirmu yang kau suruh. Anak durhaka. Dia lebih peduli sama istrinya, dia tidak peduli dengan orang tuanya. Banyak contohnya Bapak Ibu, 20 bayangkan ya. Termasuk seorang anak yang menelantarkan orang tuanya, suka menghina masakan orang tua, suka membodoh-bodohi orang tua. Misalnya anak berkata kepada orang tuanya, papa ini gaptek, mama ini ketinggalan zaman, membodoh-bodohi orang tua. Sekalipun kau S3, lulusan luar negeri, maka sekalipun orang tuamu SR sekolah rakyat, maka kau tetap di bawah orang tua. Nggak ada ceritanya. Anak S3 terus kedudukannya ada di atas orang tua. Nggak, tetap di bawah. Dia orang tuamu. Dan maaf ini Bapak Ibu, saya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir kajian online ini belum tentu orang tua. Saya belum tentu orang tua, Bapak-bapak, Ibu-ibu belum tentu orang tua. Tapi pasti kita seorang anak. Saya anak, panjenengan juga anak. Karena kita juga punya orang tua. Ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, baik kita lanjutkan ya materi kita. Itu baru nomor 2, dosa yang disegerakan azabnya. Yang nomor 3, Bapak Ibu, dosa yang disegerakan azabnya di dunia. Naudzubillah. Yang ketiga adalah, nggak semua saya bacakan ya. Yang ketiga adalah, yaitu memutus silaturahim. Memutus silaturahim, ribut sak duluran. Nah, ini bahaya ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini ya, mohon maaf ini. Bapak Ibu kalau ribut dengan tetangga, Bapak Ibu maaf ini mungkin ini kalimat saya mungkin yang agak kasar ya. Saya minta maaf sebelumnya. Bapak Ibu ribut dengan tetangga, dampaknya nggak besar, nggak besar. Tapi Anda ribut dengan family, Anda ribut dengan karib kerabat, ribut sak duluran, entah karena masalah warisan, entah karena masalah macam-macam, masalahnya banyak sekali. Iri sak duluran, iri, hasad, dengki. Itu Anda ribut tidak bertegur sapa, acara keluarga nggak mau datang, dimasukkan grup keluarga, dia left dari grup keluarga. Dia kalau punya acara kita tidak pernah diundang, kita punya acara mengundang dia, maka dia tidak pernah datang. Kita telepon nomor kita diblokir, putus silaturahim, Kabupaten Obor, putus. Maaf ya, maaf. Anda meskipun umroh tiap bulan, hatam Quran sebulan sekali, amalan Anda nggak akan diterima oleh Allah. Meskipun haji tiap tahun, akan diterima. Dalilnya ada ini Bapak Ibu. Dalam kitabnya sudah saya siapkan. Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 5. Dan kemarin waktu di Malang, saya sampaikan di Masjid Ramadan Araya. Pada kajian ibu-ibu di Ramadan Araya. Saya sampaikan, karena rutin saya di Ramadan Araya itu sore, Sabtu kedua sore itu ensiklopedia hari kiamat materinya. Lah kemarin bahas masalah silaturahim. Tanda-tanda kiamat itu banyaknya pemutusan silaturahim.
Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati. Bahkan termasuk kata Nabi, orang mutus silaturahim ini, ya, memutus silaturahim, dosanya disegerakan. Disegerakan. Macam-macam. Entah mungkin pekerjaannya kacau. Rezekinya sempit. Ya, anaknya menentang orang tua. Ya, pokoknya kehidupan rumah tangganya berantakan. Gak ada ceritanya orang mutus silaturahim rizkinya barokah. Gak ada. Mustahil. Gak ada. Jangan ribut sama famili. Sekalipun dia membenci kita, gak apa-apa. Urusan dia sama Allah. Tapi urusan saya dengan Anda, ya, dengan keluarga kita, maka jangan diputus. Ya, jangan diputus. Kenapa? Karena dampaknya besar, Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan dalilnya sekarang. Orang mutus silaturahim dosanya disegerakan. Disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2537. Ya, riwayatnya riwayat Tirmidzi ini dan Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu lisahibihi uqubata fid dunya." Tidak ada satu perbuatan yang dosanya disegerakan oleh Allah siksanya bagi pelakunya di dunia, ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah, dan disisakan untuknya di akhirat. Bayangkan, dunia dapat azab, akhirat dapat azab. Dosa apa itu Ustadz? Satu, minal baghi, disebut lagi al-baghyu. Yang kedua, waqati'atir rahim, pemutusan silaturahim. Yang nomor satu, kedzoliman, tadi sudah kita bahas. Nomor satu, dolim, maksudnya syirik. Yang kedua, waqati'atir rahim, memutus silaturahim. Makanya hati-hati ini, jangan memutus silaturahim. Azabnya disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, itu dosa nomor 3. Dosa nomor 4. Dosa yang keempat ini. Azabnya disegerakan oleh Allah adalah dosa suka ngegosip. Sama suka menebar fitnah. Hati-hati. Apalagi yang digosipin ustadznya sendiri lagi. Ya, hati-hati. Ya, dosa suka gosip dan suka menebar fitnah. Dalilnya di mana itu? Dalilnya dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Loh, ada di Quran? Iya. Ayo, monggo dicek. Suratnya surat An-Nur, surat nomor 24. Kita cek ya. An-Nur ayatnya ayat 19. Surat nomor 24, Bapak Ibu. An-Nur ayatnya 19. Kita dengarkan. Apa betul ya orang suka ngegosip, suka menebar fitnah, itu disegerakan oleh Allah dunia akhirat? Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina yuhibbuna antasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Itu fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, maksudnya berita bohong, gosip kan, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang beriman. Ya, bayangkan Bapak Ibu, pagi kayak begini ini, pagi seperti ini, coba panjenengan cek layar kaca Anda, televisi Anda, itu sudah ada acara infotainment. Sudah ada acara ya ngegosip ya, rumah tangganya fulan, rumah tangganya selebriti ini, rumah tangganya Allahu Akbar. Bayangkan, berita tersiar ya, lihat itu, mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka hati-hati menjaga lisan ya. Lisan ini kecil bentuknya, sekali ucap dampaknya besar. Ya, baik. Itu yang nomor 4. Ya, dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya nomor 4. Nomor 5 sekarang. Nomor 5. Yang nomor 5 adalah dosa zina. Na'udzubillah min dzalik. Dosa zina. Yang nomor 6, lo dalilnya nanti jadi satu lagi soalnya. Yang nomor 6 dosa riba. Dosa riba. Ya. Mana dalilnya?
nomor 5 dan nomor 6, dosa zina dan dosa riba. Dalilnya Bapak Ibu sekalian, bisa kita dapatkan di dalam hadis riwayat Abu Ya'la. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1860. Di mana bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara fi qaumin az-zina war riba illa ahallu bi anfusihim." Artinya, tidaklah zina dan riba tampak pada suatu kaum, jadi sudah merebak, ya, menyebar luas zina dan riba, apalagi zina. Bapak Ibu lihat kenyataan di masyarakat kita, banyaknya bayi-bayi yang keluar dari rahim seorang wanita tanpa diketahui siapa bapaknya. Ya, bayangkan Bapak Ibu, banyaknya berita yang bikin kita mengelus dada, ya. Apa itu? Perbuatan-perbuatan cabul terjadi di ponpes-ponpes, pondok pesantren. Anak-anak pelajar SMP dan SMA melakukan pesta seks. Ya, gambar-gambar pornografi ada di mana-mana. Ya, bahkan ada juga mereka melakukan itu tanpa malu. Bahkan mereka bagi-bagikan di share. Bayangkan perbuatan hina terkeji tersebut. Seperti ada kebanggaan. Naudzubillah min dzalik. Itu makanya kata Nabi, kalau zina sudah merebak, sudah menyebar, dan termasuk riba. Maka berarti mereka telah menghalalkan azabnya Allah untuk menimpa terhadap diri mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, terkait riba, maka Bapak Ibu jangan kemudian kalau saya menyampaikan riba, ini kemudian langsung pikiran kita adalah yaitu lembaga-lembaga ribawi. Bukan hanya itu. Riba itu di sekitar kita loh Bapak Ibu. Pengen tahu contohnya? Salah satu riba yang tidak kita sadari. Ternyata itu riba. Itu riba. Apa itu? Baik. Contoh ya, contoh. Saya contoh ini. Saya pedagang A. Panjenengan pedagang B. Saya pedagang, panjenengan juga pedagang. Saya pedagang A, Bapak Ibu pedagang B. Itu aja. Ternyata ada pembeli. Ya, dia berkata kepada saya, Pak Abu Aslam, harganya ini berapa? Saya katakan 70.000. Nggak bisa kurang. Saya berikan harga pas karena saya ambil untungnya sedikit. Baik kalau begitu, deal, saya beli. Dia memberikan saya uang 100.000. Satu lembar. 100.000. Karena saya baru buka toko, tentunya saya nggak punya kembalian. Saya berkata kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan pedagang B. Pak, panjenengan ada enggak tukar uang? Saya mau tukar uang untuk mengembalikan orang ini. Karena orang ini beli, saya nggak ada kembaliannya. Katanya panjenengan, karena panjenengan juga pedagang. Aku juga baru buka toko, nggak ada kembalian. Aku ada ini 30.000. Nah, kebetulan kan kembalinya 30.000. Apa yang saya lakukan? Uang 100.000 ini panjenengan bawa, mana yang 30.000 tak bawanya untuk saya kembalikan ke orang ini. Nanti urusan panjenengan sama saya urusannya. Pak, Bu, maaf, saya dengan panjenengan ini melakukan riba berarti. Kenapa? Tukar menukar uang, maaf. Tukar menukar uang tidak tunai. Tidak boleh. Itu riba itu. Kecuali kalau Bapak Ibu mengatakan, ada. Saya ada cuma 50 ribuan dua. Nggak masalah. Langsung tunai kan? Saya ada 20 ribuan 5 lembar. Langsung tunai. Lah ini tidak. Ya, saya diberi 30.000, kemudian Anda saya beri 100.000. Nah, tidak langsung dan itu pun tertunda. Nah, maka yang seperti ini termasuk kategori riba. Itu banyak kalau di pasar-pasar yang kayak model-model begini. Padahal itu riba.
Banyak penukaran uang saat hari raya. Itu juga riba. Banyak riba itu Bapak Ibu jangan membayangkan di lembaga-lembaga ribawi. Bukan. Tapi di sekitar kita itu juga bagian daripada riba. Itu. Mohon maaf ini. Mohon maaf ini. Sudah. Tak kasih contoh lagi. Mungkin Bapak Ibu akan kaget. Ternyata itu riba. Seorang istri berkata kepada suaminya. Begini. Istri bilang begini sama suami. Mas, aku tolong kamu pinjami uang 3 juta. Aku pinjem mono 3 juta. Nanti kamu tak pijitin. Aku pinjem 3 juta, nanti malam kamu tak pijitin. Itu riba itu. Kenapa? Di mana ribanya? Kalimat ini adalah kalimat riba. Kenapa? Sebab disebutkan di dalam riwayat kullu qardin jarra manfaatan fahuwa haram, fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya mendatangkan manfaat, maka itu riba. Istri kan pinjam. Maka dia ingin memberikan manfaat kepada seorang suami berupa pijit. Makanya dalam hal ini, kecuali kalau minta, beda. Aku minta uangnya 3 juta. Minta, bukan pinjam. Bukan utang piutang. Aku minta uangnya 3 juta, nanti tak pijitin. Nggak masalah. Ini tidak pinjam. Makanya termasuk yang sering ikut, sering belanja online, Shopee, ya, sering mengisi, top up. Hati-hati. Top up. Anda top up ke Shopee 1 juta. Anda top up. Berarti Anda menghutangi Shopee kan? 1 juta kan? Terus Anda dikasih fasilitas sama Shopee. Fasilitasnya apa? Gratis ongkir. Produknya dapat lagi gratis. Dan Anda ambil yaitu gratisan tersebut. Nah, maka itu riba. Lah terus gimana? Jangan top up. Jangan. Nggak usah top up. Nggak usah top up. Beli saja berapa harganya langsung bayar. Perkara Shopee memberikan kita gratis ongkir dan yang lain-lain, maka nggak apa-apa. Wong kita tidak top up. Masalahnya itu Anda mengutangi Shopee dan Anda mengambil manfaat dari Shopee. Nah itu riba. Nggak sadar kan kalau itu riba. Oleh karena itu maka hati-hati. Yang lebih aman lagi COD, bayar di tempat. Lebih aman. Ya, termasuk banyak. Lah terus kalau top up tol Ustaz. Top up tol itu gimana? Memangnya kenapa dengan top up tol? E-tol. Ya, Anda kan top up. Kan Anda uang itu berkurang ketika Anda gesek ketika masuk ke pintu gerbang tol. Terus kemudian di mana ribanya? Nggak ada riba. Lah ini kan tidak. Anda top up dan Anda diberikan fasilitas gratis ini, ya. Anda dapatkan gratis produk ini dari toko ini, Anda dapat gratisan macam-macam fasilitasnya. Dan itu kalau kita ambil riba. Baik. Jadi intinya itu Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa dosa yang yang disegerakan oleh Allah azabnya. Untuk lebih jelasnya, karena waktu kita nggak banyak ya. Untuk lebih jelasnya, nanti setelah materi ini tuntas, maka materi yang kami sampaikan ini yang lengkap beserta dalil-dalilnya akan kami kirimkan dalam bentuk PDF ke Majelis Taklim. Dalam hal ini adalah Pak Endri ya. Siap. Saya akan kirimkan dalam bentuk PDF dan nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain PDF-nya. Dan itu yang lengkap, bahkan lebih lengkap yang ada di PDF daripada yang saya ceramahkan ini. Baik, sekarang kita masuk materi nomor 2 saja Bapak Ibu. Jadi yang pertama sudah saya anggap tuntas, dosa-dosa yang disegerakan azabnya. Yang kedua adalah yaitu dampak buruk, efek orang yang melakukan dosa. Apa dampak buruknya orang itu kalau melakukan dosa? Banyak Bapak Ibu sekalian. Dampak buruknya adalah satu, yang pertama ini dampak buruknya terhalang dari mendapatkan ilmu syar'i, terhalang. Dia nggak bisa mendapatkan ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, ilmu din, nggak bisa. Kenapa? Karena disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Hadis Sahih nomornya 2613. Apa kata beliau? Al-ismu hawazul qulub
Dosa itu dapat menguasai hati. Dosa itu dapat menguasai hati. Nah, kalau hati itu sudah dikuasai, ya gelap, mana mungkin bisa mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Ya, mana mungkin Allah memberikan ya cahaya kepada hati seseorang yang gelap karena dosanya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Sedangkan dosa itu dapat mematikan hati. Ya, ilmu itu nur, cahaya yang Allah berikan di dalam hati seseorang. Ya, maka kalau orang itu suka melakukan dosa, maka hatinya tertutupi dengan lumpur-lumpur noda-noda dosa. Mana mungkin ilmu itu turun dalam hatinya. Jadi nggak mungkin dapat ilmu syar'i. Nah, seperti itu. Makanya tinggalkan dosa supaya kita mendapatkan ilmu syar'i. Makanya ada yang tanya kepada saya, Ustadz, gimana Ustadz ya, orang itu sudah rajin taklim, ikut kajian di mana-mana, tapi kok dia masih suka membicarakan aib orang, ya, tapi dia kok masih suka iri dengan temannya, tapi dia kok masih terkadang mendolimi orang. Maka saya jawab, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Ilmunya itu tidak menyerap sampai dalam hatinya. Ilmunya itu tertolak. Ya, rajin taklim tapi juga rajin maksiat. Nggak mungkin dapat ilmu syar'i. Mustahil. Ya, makanya orang akan sulit hafal Quran kalau suka maksiat. Sulit hafalkan Quran kalau suka maksiat. Kenapa? Karena nggak akan menyatu antara cahaya dengan hati yang kelam. Nah, itu ya, baik, itu nomor satu. Yang kedua, efeknya, dampak buruknya. Dampak buruknya adalah, yaitu dampak buruk dosa adalah pada anggota keluarga kita. Loh kok bisa? Iya. Memangnya maksudnya apa? Dampak buruknya pada anggota keluarga kita. Mereka akan, yaitu sulit untuk diarahkan, sulit untuk dinasehati. Ya. Jadi kalau ada seorang anak kita sulit dinasehati. Ya, disuruh sholat sampai orang tuanya teriak-teriak, ya susah betul. Ya, dinasehati. Anak itu menjadi membangkang. Ya, seorang istri sudah mulai nggak taat lagi dengan suaminya. Seorang suami melakukan kedoliman kepada istrinya. Kenapa? Semuanya karena dosa, Bapak Ibu. Efeknya ada, dalilnya ada. Ustadz ngomong kayak gini, ada. Disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Ketika Nabi menceritakan tentang Hajar Aswad. Hajar Aswad. Apa kata Nabi? Begini, saya ringkaskan aja. Nabi SAW pernah bersabda, ada dua benda, perhatikan baik-baik, dua benda yang asalnya di surga turun ke muka bumi. Dua benda ini asalnya di surga turun ke muka bumi ini. Apa itu? Satu, kurma ajwa. Yang kedua, Hajar Aswad. Lalu Nabi mengatakan Hajar Aswad itu ketika turun dari surga, batu itu ketika turun dari surga lebih putih daripada susu, lebih bening daripada susu, putih, bersih, bening. Bayangkan. Tapi panjenengan yang pernah menunaikan umrah atau haji saat mencium Hajar Aswad kan hitam. Apa katanya Nabi? Karena dosa manusialah yang menempel di batu itu sehingga batu itu menjadi hitam kelam. Berarti kalau begitu dosa itu bisa membawa efek dampak buruk. Suami yang suka melakukan dosa, dampaknya ke istri, dampaknya ke anak. Doa tidak akan diijabah oleh Allah orang melakukan dosa. Ya, oleh karenanya maka jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir, yang ketiga yang bisa kami sampaikan sebenarnya banyak ini. Dampaknya banyak dosa itu. Yang ketiga adalah Allah akan timpakan kepada orang yang suka melakukan dosa berupa musibah. Entah kehilangan harta, entah penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya karena dosa. Berarti Ustadz kalau begitu Ustadz, lah nabi-nabi terdahulu itu Ustadz, kayak Nabi Ayub diuji oleh Allah penyakit, apakah dia banyak dosanya? Tidak.
Ya, jadi untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan itu sebagai bentuk cintanya Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun mereka orang-orang yang melakukan dosa, maka Allah akan timpakan musibah seperti bencana alam, gunung meletus, banjir, tanah longsor, ya, kehilangan harta, ya, seperti itu. Termasuk juga gagal panen, termasuk juga macam-macam. Termasuk juga penyakit yang menimpa pada diri seseorang, yang penyakit itu tidak kunjung sembuh, penyakit menahun, penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini semua karena dosa. Ya, dalilnya di mana? Tadi sudah kami sampaikan di awal, ya. Yang saya ajak Bapak Ibu untuk merenung. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad, Allah kirimkan angin topan. Tuh, coba 7 malam 8 hari. Kaumnya Nabi Soleh alaihissalam, yaitu kaum Samud, Allah kirimkan petir, mereka mati, gosong bergelimpangan. Kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, negeri mereka dibalik oleh Allah, dihujani batu dari neraka Sijil. Tuh coba, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan. Semua sudah, contohnya sudah semua. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab mendapatkan adab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu. Ya. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita dosa itu membawa efek. Ya, termasuk diantaranya adalah sulit mendapatkan rizki. Sulit. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan way out, jalan keluar. Dan rizki yang tidak disangka-sangka. Itu kalau bertakwa. Kebalikannya takwa, melakukan dosa. Maka orang yang melakukan dosa, Allah tidak akan berikan jalan keluar. Dan Allah tidak akan mudahkan rizkinya. Nah, mungkin. Ya, itu kebalikannya soalnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari berbagai macam dosa. Nah, sekarang kita akan tutup nomor 3 sekarang. Nah, ini. Yang nomor 3 adalah tips supaya dosa tidak berulang. Apa tipsnya, Bapak Ibu sekalian? Apa kiat-kiat tips supaya dosa itu tidak terus berulang terus? Ya, banyak sebenarnya. Di antaranya adalah satu, tips yang pertama, jangan dekat dengan area maksiat. Jangan. Jangan dekat dengan area maksiat. Maaf ini Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu pernah dengar ada kisah seseorang yang membunuh 99 orang. Ya, pernah dengar kisah itu kan? Awalnya dia membunuh 99 orang awalnya. Lalu dia bertanya kepada rahib Yahudi, pendeta Yahudi, aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada kesempatan tobat untukku? Apa kata pendeta Yahudi? Terlalu banyak dosa yang kau lakukan, maka tidak ada kesempatan tobat. Daripada ganjil, digenapi sekali. Maka pendeta ini dibunuh sama dia. Berarti dia bunuh total 100 orang. Saya yakin Bapak Ibu sering dengar hadis ini. Dia membunuh 100 orang. Lalu apa yang terjadi? Dia pergi ke orang alim. Dia bertanya kepada orang alim. Aku telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada kesempatan tobat untukku? Katanya orang alim. Nih, jawabannya orang alim. Perhatikan baik-baik. Kata orang alim ini ada dengan syarat tapi. Ada tapi dengan syarat. Kau harus hijrah dari negeri di mana kau tinggal. Kenapa? Karena negeri di mana kau tinggal itu adalah negeri orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan. Kalau kau masih di situ, maka kau tidak akan bisa sempurna hijrah. Atau dosamu tidak akan diampuni oleh Allah. Tobatmu nggak akan sempurna. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, intinya orang ini ketika dia melakukan perjalanan menuju ke negeri yang disampaikan oleh orang alim tersebut, di perjalanan meninggal dunia. Ya, ujung-ujungnya singkat cerita, dosanya diampuni oleh Allah. Karena dia punya tekad ingin tobat. Sekalipun belum sampai ke negeri yang akan dituju, tobatnya diterima oleh Allah.
Jadi kalau begitu, nomor 1, jangan dekat sama area maksiat. Jangan dekat dengan zona maksiat. Itu nomor 1. Nomor dua, jangan salah mencari teman. Jangan salah dalam mencari teman. Harus selektif Bapak Ibu ya. Selektif. Kenapa? Karena teman itu bawa pengaruh Bapak Ibu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Abu Daud, apa kata Nabi? Ar-rajulu ala dini khalili. Falyamdur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Saya nggak bosan-bosan. Saya ingin memberikan pelajaran kepada Bapak Ibu sekalian tentang seseorang yang kalau tak sebut nama orang itu panjenengan pasti ingat kejadiannya. Dan karena peristiwa ini nanti lah ini bulan September ini sekarang. Bulan September. Kejadiannya itu terjadi di bulan September. Loh maksudnya Pak Ustadz ini PKI. Iya. Bapak Ibu tahu siapa tokoh PKI? PKI itu tokohnya Aidit. Betul. Bapak Ibu tahu siapa Aidit? Tak sebutkan ya biografinya ya. Aidit itu nama aslinya Ahmad Aidit. Lahir di Belitung. Bapaknya Ustadz. Kakeknya Kiai, pendiri sekolah Muhammadiyah. Bayangkan. Aidit itu nasabnya bagus. Aidit itu lulusan ponpes, pondok pesantren, hafal Quran. Hafal Quran. Ya, Aidit itu. Bahkan suaranya bagus. Sering diminta untuk muadzin karena suaranya bagus. Tahun 50-an, memang dia sempat pergi ke RRC. Kiblatnya RRC. Nah, ini. Maka dia sempat ke RRC. Lalu kemudian tahun 50-an kalau nggak salah mendirikan Partai Komunis Indonesia PKI. Dan dia punya teman, nah ini pengaruhnya di sini, punya teman yang punya pemahaman Marxisme. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Maka namanya Ahmad dicoret sama dia. Gara-gara teman. Apa itu? Dicoret diganti DN Aidit. Dipa Nusantara Aidit. Coba. Ya. Terus kemudian selain itu Al-Quran dibakar. Umat Islam disembelih. Kenapa? Salah cari teman. Tidak selektif mencari teman. Bahkan pada saat dia ditangkap di belakang stasiun balapan, lalu ketika akan dieksekusi di Boyolali, itu kan dikasih kesempatan untuk tobat. Tetap yel-yelnya PKI. Ya disikat. Seorang santri lulusan ponpes mati su'ul khotimah. Siapa? Aidit. Kenapa? Salah delek konco. Salah cari teman. Maka supaya kita tidak terus-terusan melakukan dosa, bertemanlah dengan orang soleh. Kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Berteman dengan orang soleh, maka seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Orang kalau bertemu dengan penjual minyak wangi kemungkinannya 3 Bapak Ibu. Kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama dia beli parfum dipakai ke badannya. Wangi. Kemungkinan kedua dia nggak beli parfum tapi dikasih tester. Maka wangi. Ya, wangi. Yang ketiga dia nggak beli nggak dikasih tester. Duduk tok di toko si penjual minyak wangi. Maka terkena bau aroma wanginya. Itu enaknya kalau kumpul sama wong soleh. Itu. Kita akan terbawa kesolehannya. Nah, tapi kalau berteman dengan orang yang akhlaknya buruk, maka seperti orang yang berteman dengan tukang pandai besi. Kemungkinannya 2. Kemungkinan pertama baju kita bau nggak sedap. Kemungkinan kedua kita terkena api tersebut. Si tukang penyulut pandai besi tersebut. Tukang pandai besi tersebut. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita jangan salah mencari teman. Yang ketiga, jangan bosan bertobat. Jangan bosan dalam bertobat. Melakukan dosa tobat lagi, melakukan dosa tobat lagi. Kenapa? Pak, Bu. Nabi SAW pernah bersabda, merinding saya kalau baca di sini. Apa kata Nabi? Innallaha azza wajal la yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pasti menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Pasti diterima.
Makanya mumpung dikasih sehat, banyak taubat kepada Allah. Terus Allah akan ampuni dosa kita. Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Jangan. Terus minta ampunan. Dan tinggalkan dosa, jangan diulangi kembali. Berusaha semampu kita. Semaksimal mungkin. Itu yang nomor 3. Jadi terus perbanyak taubat. Yang nomor 4, saya tutup sampai 4 aja. Yang keempat adalah ingat-ingatlah selalu. Lah ini paling penting ini. Ini paling penting ini. Merinding saya kalau baca nomor 4 ini. Ingat-ingatlah selalu kematian mendadak. Supaya kita tidak terus-terusan melakukan dosa. Mati mendadak. Ya. Apa itu dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Sahih Jami'us Shahir. Nomornya 5899. Rasulullah SAW bersabda, Inna min amaratis sa'a an yadhharu mautul faja'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, kiamat itu sudah semakin dekat kalau sudah banyak orang yang mati mendadak. Mati tanpa sebab. Mati tanpa didahului sebab. Itu kalau versi dokter ya, versi dokter. Orang mati mendadak itu selalu dikait-kaitkan jantung, Bapak Ibu. Padahal kalau versi Rasul dalam hadis itu bukan jantung, tapi kiamat semakin dekat. Ya. Oleh karena itu, maka ayo kematian mendadak ada di mana-mana. Sehat walafiat, rajin olahraga, selalu menghindari tantangan, mati ternyata. Ternyata apa? Itu tanda-tanda kecil kiamat besar segera mendekat. Jadi semakin dekat dengan kiamat besar ini. Oleh karena itu, maka tobat kepada Allah, ingat kematian, yang namanya mati, yang namanya meninggal, tidak harus mengenal tua. Yang namanya meninggal, kapanpun kalau Allah menghendaki, maka saat itulah, yaitu dia harus siap menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah ia lakukan semasa hidup di dunia. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Saya masih ada jadwal taklim di perumahan Puri Indah Sidoarjo, ya. Jamnya juga jam pagi, ya. Saya kembalikan kepada hostnya sebelum saya tutup kafaratul majelis. Mungkin masih ada sedikit waktu, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, kami cukupkan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan, kami kembalikan kepada hostnya. Silakan. Ya, alhamdulillah. Pencerahan pagi ini luar biasa, mengingatkan kembali kepada kita semua untuk muhasabah, ya, introspeksi. Tentu saja ya kita akan banyak merenung kalau mendengarkan tadi. Mungkin sedikit saya mengingatkan yang telah disampaikan tadi dengan panjang lebar oleh Ustadz dan jelaskan walaupun mungkin belum semuanya, tapi itu pun sudah banyak sekali. Kita harus perbaiki ke depan, mudah-mudahan insya Allah menjadi pedoman kita untuk beramal dan beribadah, bermuamalah. Yang pertama adalah dosa yang disegerakan azabnya di dunia, yang dijelaskan ada 6, yaitu dosa berbuat zalim atau syirik, kemudian durhaka kepada kedua orang tua yang kedua, yang ketiga memutus silaturahim, yang keempat dosa yang suka bergosip atau menebar fitnah, kalau sekarang ini menebar hoak, ya, termasuk mungkin ya Ustaz. Betul. Nah, itu dosa berantai misalnya. Ya. Kemudian dosa zina, naudzubillah min dzalik, kemudian dosa riba. Nah, ini tadi dijelaskan riba itu ternyata demikian luas yang mungkin kita selama ini tidak sadari gitu. Sudah kita lakukan, mungkin kita harus istighfar dan bertobat. Kemudian yang kedua adalah dampak buruk orang yang melakukan dosa. Yang pertama adalah terhalang dari mendapatkan ilmu syar'i. Kemudian yang kedua sulit dinasihati.
Nah, ini harus hati-hati kalau ada orang yang sulit dinasihati. Kemudian yang ketiga, Allah akan menimpakan musibah-musibah. Ini juga sama, kita mesti introspeksi. Kemudian yang keempat adalah sulit mendapatkan rezeki. Nah, kemudian yang ketiga yang dibahas oleh Ustadz adalah tips agar dosa tidak berulang. Yang pertama adalah jangan dekat dengan area maksiat, kita harus berhijrah. Jadi kalau lingkungan kita banyak menjadikan kita berdosa, kita harus berhijrah atau berpindah pergaulan. Ya. Kemudian yang kedua, jangan salah mencari teman. Nah, ini bertemanlah dengan orang yang soleh. Jadi hati-hati kita memilih teman, apalagi ini apa namanya, hari-hari ini banyak fitnah gitu ya. Jangan-jangan kita salah mencari teman. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah jangan bosan dalam bertobat. Jangan sampai putus dari rahmat Allah. Kemudian yang keempat, ingat-ingatlah selalu kematian yang mendadak. Jadi selalu ingat pada kematian. Nah, mudah-mudahan itu sedikit mengingatkan kembali apa yang telah disampaikan dengan begitu jelas dan begitu baik oleh Ustadz. Nah, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, monggo silahkan. Dari chat belum. Kalau nggak ada, saya dulu, Pak Ustadz. Monggo, Pak Idri. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya, kesempatan untuk bisa meluangkan waktu dalam kajian kami. Ada 2 pertanyaan, Pak Ustadz, kalau izin. Yang pertama, kembali ke surat Al-An'am tadi, Pak Ustadz, ayat 6 tadi. Di situ disebutkan, yang terakhir, di kalimat terakhir, kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi lain yang setelah generasi mereka. Pertanyaannya, apakah ayat ini masih berlaku untuk kondisi saat ini, Pak Ustadz? Terus yang kedua, mengenai hijrah, Pak Ustadz. Apakah itu harus hijrah fisik, Pak Ustadz? Karena kalau hijrah fisik pada saat sekarang saya kira agak susah ya, karena kita punya rumah cuma itu misalnya. Apakah tidak bisa hijrah dalam artian pemikiran misalnya? Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Nah, ya. Barakallahu fiik. Langsung saya jawab ini. Pak Ustadz, langsung dijawab aja. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan beliau ada 2. Yang pertama terkait surat Al-An'am ayat yang ke-6, bahwasanya Allah SWT membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Lalu ditutup oleh Allah pada bagian akhir surat Al-An'am ayat 6 itu dengan firman-Nya, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Apakah ayat ini masih relevan di zaman kita? Ya, Al-Quran sampai hari kiamat tetap relevan. Sehingga Al-Quran tidak akan pernah usang, maka ini ayat ini juga berlaku terus sampai hari kiamat. Jadi ketika Allah membinasakan satu umat, maka Allah ciptakan generasi berikutnya. Sebagaimana di awal-awal ayat surat Al-An'am, itu juga disebutkan begitu. Saya bacakan dari awal ayatnya. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Sudah dibinasakan kan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di muka bumi. Yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka. Dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan. Nah, seperti itu. Jadi terus. Gimana tadi anak? Ya, dari generasi ke generasi. Nah, sebelum Nabi adalah zaman jahiliyah. Sebelum Nabi diutus. Lalu ketika Nabi diutus, Nabi memberikan, yaitu memancarkan cahaya melalui sinar Al-Quran dengan ajaran-ajaran sunnah.
Ternyata setelah itu kata Nabi apa? Akan muncul kegelapan lagi nanti, kesesatan. Begitu seterusnya. Oleh karena itu kita yang saat ini, kita yang sekarang ini berada pada kondisi generasi yang ada di atas Quran dan Sunnah, tegar di atas ajaran Allah dan Rasulnya, maka berbahagialah. Ya, doakan saudara kita yang masih berada dalam lumpur kemaksiatan. Mereka yang masih berada dalam lumpur dosa, kemaksiatan. Doakan mereka supaya mereka diberikan kesempatan oleh Allah tobat sebelum ajalnya. Nah, seperti itu. Supaya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Nah, seperti itu. Kita yang sekarang ini taklim, ya sering mendengarkan nasihat, ya. Bahkan pendengaran kita sering kali kita sirami dengan murattal ayat-ayat Al-Quran. Berbahagialah. Masih banyak orang di luar sana, generasi ya yang lain, kelompok yang lain, yang mereka bergelimang dengan kemaksiatan dan seterusnya. Oleh karena itu, maka ayat ini tetap relevan. Wallahu a'lam wa bishawab. Yang kedua, yaitu terkait dengan hijrah. Hijrah itu ada 3, Bapak Ibu. Hijrah itu ada 3. Yang pertama ada hijrah itu yang namanya hijrah makan. Hijrah makan. Apa hijrah makan itu? Hijrah tempat. Lah itu yang Bapak tadi menyampaikan, itu kan secara fisik harus pindah tempat. Sedangkan kami punya satu-satunya rumah, ya cuman ini. Baik, itu satu dulu ya saya jelaskan. Hijrah makan. Hijrah makan. Yang kedua adalah hijrah amal. Apa itu hijrah amal? Hijrah amal itu adalah hijrah dari amal perbuatan. Yang dahulunya kita mungkin tanda kutip pernah melakukan dosa, sekarang kita menjauhi dosa. Justru kita isi sisa hidup kita dengan amal-amal soleh. Nah itu namanya hijrah amal. Yang dulunya perbuatannya tidak baik, sekarang menjadi yang baik. Nah begitu. Itu hijrah amal. Nah yang nomor 3 ini yang penting. Tadi sudah saya singgung sebenarnya. Apa ini hijrah yang ketiga ini? Hijrah amil. Apa itu hijrah amil? Hijrah dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Yaitu yang tadi kami maksud selektif mencari teman. Jadi teman-teman kita, ya misalnya komunitas kita, teman kita dulu SMP, SMA, ternyata mereka suka melakukan maksiat. Dan kita berada dalam satu media sosial dengan mereka. Maka kalau panjenengan tidak bisa menasihati mereka, atau khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan mereka, mending kita left dari grup mereka. Left saja, left. Mengamankan kita. Karena apa? Karena mungkin kita tidak cukup punya kemampuan untuk menasihati mereka. Kecuali Ustadz kehadiran saya di grup itu, teman-teman saya ini Ustadz, untuk memberikan warna kepada mereka supaya nggak terus-terusan melakukan maksiat. Nggak apa-apa kalau Anda punya kemampuan. Tapi kalau Anda dikhawatirkan akan ikut tergerus ya dalam perbuatan mereka, mending left, keluar. Cari pertemanan yang lain. Masih banyak. Allah pilihkan kita teman-teman yang lain, yang soleh. Jangan berteman dengan orang tidak. Nah itu namanya hijrah amil. Jadi ada yang tempat, ada yang perbuatan, ada yang pertemanan. Nah seperti itu. Nah bagaimana kalau kasusnya misalnya di lingkungan kita ini tempatnya adalah tempat maksiat. Seperti yang tadi disampaikan oleh host kita tadi. Bahwasanya kalau kita berada di lingkungan yang di situ adalah lingkungan yang tidak sehat, lingkungan bukan orang-orang soleh, lingkungannya orang-orang yang suka melalaikan Allah, bahkan cenderung maksiat, maka kita tidak boleh. Yaitu tetap stay tinggal di tempat itu. Kenapa? Pengaruhnya ke anak kita. Ya, pengaruhnya kepada rumah tangga kita. Pengaruhnya adalah ke dalam diri kita. Maka kita harus pindah. Harus mau tidak mau. Tetapi kalau misalnya lingkungannya lingkungan orang soleh dan seterusnya, maka kita tetap tinggal di situ. Tinggal hijrah yang nomor 2 saja. Amalan kita menjadi lebih baik dan kita mencari teman-teman yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu jawaban ringkas saya dari pertanyaan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gimana Pak Hendri? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Recording in progress. Ya. Ini ada di chat.
ada pertanyaan di chat ya. Ya ini. Nah ini ya. Ini saya bacakan yang ada di Ya, chat ini. iya. Salah satu dampak buruk dosa yang disebutkan Ustadz adalah sulit mendapatkan rizki. Tetapi kenapa ada terlihat nyata orang yang berbuat dosa tapi rizkinya malah banyak? Itu namanya istidraj. Dalilnya di mana? Minta tolong mungkin saya bisa dibantu dibacakan terjemahannya saja. Terjemahan. Surat nomor 6 Al-An'am ayat 44. Minta tolong dibacakan. Al-An'am ayat 44. Surat Al-An'am ayat 44. Baik, Itu namanya istidraj. Silakan langsung terjemahannya. baik saya bacakan, Mas Amor. Ya, ya, Ya. enggak. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Nah, mereka melupakan peringatan ya. Mereka bergelimang dosa. Maka kami pun kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, semakin dia maksiat, semakin dia dosa, keran-keran rizkinya dibuka sama Allah. Semakin dia jauh dari Allah, maka keran rizkinya dibuka. Ya, tujuannya apa? Lihat ini tujuannya. Silakan, lanjut. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. nah, terus kemudian Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. itu namanya rezeki istidraj. Rezeki berupa jebakan, berupa limpahan rezeki, tapi untuk mengadab dia di hari kiamat. Saya kalau boleh mengumpamakan ya, saya misalkan supaya enak gitu ya. Ayat ini tak umpamakan orang punya tambak bandeng. Lihat orang punya tambak bandeng. Itu ketika bandeng masih kecil, istilahnya apa itu? Nener, nener. Itu kan petani tambak kan terus kasih makan sama petani tambak. Begitu bandeng ukuran besar, sudah ukuran besar. Ujung-ujungnya kemana bandeng itu? Dilelang kan? Di pasar pelelangan ikan. Terakhir-terakhir, nasibnya bandeng itu kemana? Di penggorengan. Itulah orang yang ketika di dunia tidak pernah sholat, durhaka sama orang tua, putus silaturahim, tapi rizkinya lancar, anaknya pintar-pintar, ranking 1, pekerjaan suaminya yaitu lancar, bahkan tidak pernah dikasih sakit, sehat terus, hati-hati. Semakin jauh daripada Allah, semakin jauh dari Allah, tapi hidupnya fine-fine saja. Hati-hati. Itu istidraj, dilulu sama Allah. Terus dikasih. Gak apa-apa, kau nggak ingat sama aku, nggak apa-apa. Semakin kau melakukan dosa, terus dikasih. Allah nggak dolim. Wong semut aja, hewan melata, binatang melata, cacing aja dikasih rezeki oleh Allah. Allah nggak dolim, tetap dikasih rezeki. Semakin jauh, kasih rezeki. Tapi tak adab kau nanti di hari kiamat. Tak adab. Tadi ayatnya, Al-An'am ayat 44, siksaannya tiba-tiba. Nah, untuk bilang dari. Nah, itulah mungkin jawaban saya untuk si penanya tadi. Nah, insya Allah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih Ustaz. Ya. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya lagi? Kalau belum ada, mungkin saya boleh tanya Ustaz. Ya, silakan. Terakhir berarti ya. Iya. Hostnya sendiri yang tanya. Terakhir ini, silakan. Monggo, monggo. Terkait dengan masalah riba, ini ternyata sangat luas pengertian dan pemahamannya. Dan lembaga keuangan yang ada itu ada lembaga bank syariah, kemudian juga bank umum. Nah, terkait dengan banknya sendiri, misalnya katakanlah kita bertransaksi dengan bank syariah atau dengan bank umum, tapi hanya memanfaatkan jasa-jasa yang transaksional saja gitu. Jadi tidak ada pinjam meminjam dan sebagainya. Itu apakah masih dibolehkan atau sudah termasuk kategori riba juga? Nah, barakallahu fiik. Singkat saja. Jadi, selama kita memanfaatkan lembaga perbankan ini, tanda kutip, yaitu perbankan yang dikelola secara syariah, itu hanya
sekedar untuk mengamankan harta kita. Iya, sebab jika kita simpan di rumah kita, maka tentunya eh, tentunya tidak aman ya dan seterusnya. Maka kalau sebatas itu insya Allah diperbolehkan. Adapun kelebihan yang ada pada rekening kita, tentunya itu bukan hak kita. Sehingga jangan diambil ya, jangan diambil, dibiarkan saja. Atau kalau memang itu nilainya besar, nilainya di luar rekening atau uang kita, itu nilainya besar sekali. Maka boleh kita ambil dengan tujuannya satu. Tujuannya satu, untuk digunakan kepentingan umum. Contohnya untuk apa? Jadi uang hasil riba ini, ya dari uang yang kita tabung di bank, kita simpan di bank, ya, maka kita kan pasti mendapatkan istilahnya bagi hasil atau apalah. Karena bank syariah juga saya yakin punya bank korespondensi, punya bank koresponden. Dia juga menanamkan di bank-bank yang lain. Tentunya juga akan muncul yaitu bunga dan seterusnya lah. Mungkin begitu ya, mungkin ya. Wallahu a'lam. Maka kelebihan dari uang kita itu kalau nilainya besar boleh kita ambil, tapi untuk kepentingan umum. Contohnya perbaikan jalan, penerangan lampu makam, pavingisasi yaitu makam atau jalan menuju makam. Ya, artinya untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Lah itu. Ya, kalau seperti ini diperbolehkan kata para alim ulama, asalkan bukan untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan uang hasil riba. Satu-satunya cara seperti yang kami sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua taubat kita. Serta kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, tentunya pertemuan kita pagi ini bukan hanya sebatas pada kajian subuh online bersama teman-teman. Ini komunitas SMP 3 SMA 3 Malang ya. Betul, SMP betul. 3 Negeri SMA 3 Malang. Bukan hanya sebatas ini pertemuan kita, tapi semoga kita ketemu sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman